Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama kita muliakan segenap jajaran pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah tarwih rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Kembali Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama memperbaiki diri. Diberikannya kesempatan kepada kita untuk memasuki dan beramal di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan, yang Rasulullah Muhammad SAW ungkapkan bahwa di bulan ini amalan-amalan sunnah akan dibalasi sebagai pahala amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat jamaah tarwih rahimakumullah, pada saya diamanahkan topik dengan judul Abu Lahab. Tapi sebelum membahas itu, izinkan sedikit meralat ucapan protokol, tapi itu doa. Saya baru kandidat, belum resmi doktornya. Sekarang dalam riset dan digebar, mudah-mudahan insya Allah tahun depan sudah resmi dokter. Ya. Jadi masih dalam riset. Dari 6 kali pertemuan, baru 3 kali pertemuan yang dalam. Sudah sedang ngumpulin data. Bapak Ibu jamaah tarwih rahimakumullah, ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir pada hari Senin, salah seorang paman beliau itu bergembira sangat, sampai kemudian beliau saking gembiranya memerdekakan seorang budak. Beliau sangat sayang dengan Rasul. Beliau orang yang dekat dengan Rasul, karena beliau putra kandung dari Abdul Muthalib, namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ketika Allah mengangkat Muhammad sebagai Rasulnya, sehingga Muhammad Rasulullah SAW diangkat oleh Allah sebagai Rasulnya. Pada semula Rasulullah itu hanya berdakwah di kalangan keluarga saja, sampai kemudian turun ayat Allah katakan wa anzir ashiratakal aqrabin, maka mulailah kamu memberikan peringatan kepada karib kerabatmu. Pada semula Rasulullah hanya banyak istri sama pembantu dan berapa orang, tapi kemudian Allah perintahkan mulailah beri peringatan kepada karib kerabat. Lalu berdirilah Rasulullah di Bukit Safa, memanggil semua kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Wahai Bani Hasim, wahai Bani Muthalib, Bani Abdul Manaf, dikumpulkan semuanya. Dan ketika mereka sudah berkumpul, Rasulullah menanyakan satu pertanyaan kepada mereka. Andaikan aku beritahukan kepada kamu bahwa di balik bukit ini ada orang-orang yang sekarang bersepakat untuk menyerangmu, bagaimanakah gerangan pendapat? Mereka mengatakan,
kami percaya dan kami tidak pernah mendapatkan engkau sebagai seorang yang dusta. Maka kemudian Rasul katakan, maka ketahuilah, takutlah kamu pada satu hari nanti ketika Allah akan membuat pertanggungjawaban, minta pertanggungjawaban kepada kamu. Dan sungguhnya aku adalah diberikan oleh Allah, diutus Allah untuk memberikan peringatan kepada kamu. Paman yang menyenangi sukar Rasul tadi, yang saking gembiranya dia memerdekakan budaknya, langsung merah muka menyala. Tambat sedak ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'atana, hanya untuk ini kami engkau kumpulkan, celaka engkau. Imam Jalaluddin Asyuti mengisahkan ini ketika berbicara asbabun nuzul surat Al-Lahab. Turunlah surat Al-Lahab. Tabbat siada abi lahabim wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini yang kemudian digelari sebagai Abu Lahab. Kata Al-Lahab itu sebenarnya artinya adalah api yang menyala-nyala. Dan memang bentuk Abdul Uzza itu seperti itu. Pipinya memang itu. Jadi nama ini dinisbahkan kepada paman yang pada mulanya menyukai Rasul, yang saking gembiranya sampai memerdekakan budak, tapi ketika Rasulullah, ketika ponakannya Muhammad ini diangkat sebagai Rasul Allah oleh Allah SWT dan diperintahkan untuk memberikan peringatan, maka dia adalah orang yang menentang pertama, malah menyumpahi ponakannya celaka. Bapak dan Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Ini sekilas kalau kita lihat tentang siapa gerangan Abu Lahab itu. Ternyata masih punya garis kekerabatan dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kita melihat beberapa kisah Quran. Kekerabatan dekat bukan jaminan untuk taat, sama-sama mentaati Allah. Allah kisahkan kepada kita misalnya Nuh dengan putranya Kan'an, anak kandung sendiri. Dalam surat Hud diceritakan oleh Allah bagaimana Nabi Nuh itu menyeru anaknya supaya naik ke kapal si ayah, tapi si anak tetap menolak. Sampai kemudian Allah katakan, ya Nuh innahu laisa min ahlik. Ya Nuh, dia itu bukan lagi keluargamu. Hubungan ayah dan anak tidak menjamin dalam satu garis ketaatan. Hubungan suami istri pun kita lihat dalam Islam tidak menjamin kita berada pada satu garis ketaatan yang sama. Allah SWT kisahkan ada seorang suami yang taat, ternyata istrinya berkhianat. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Daraballahu mathalul ladina kafaru imra'atan Nuh imra'atan Lut. Kanat tahta min abdaini salihain fakanatahuma. Allah memberikan permisalan tentang istrinya Nuh dan istrinya Lut. Adalah mereka berdua ini adalah istri dari hamba kami yang saleh. Tetapi mereka mengkhianati dakwah sang suami. Sebaliknya pun begitu. Tidak jaminan. Istri yang taat juga akan membawa suami menjadi taat. Sebagaimana Allah kisahkan Fir'aun. Ya. Fir'aun mempunyai istri
namanya Aisyah. Aisyah ini Allah katakan termasuk penduduk surga. Dalam surah At-Tahrim itu Allah katakan, daraballahu masalul ladzina kafaru ya na'amanu ya. Allah memberikan permisalan untuk orang-orang beriman, istrinya Firaun. Dan dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, buatkan untukku rumah di surga. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengungkapkan di akhirat kelak ada 4 wanita penghulu surga. Siapa 4 wanita itu? Pertama Aisyah, istrinya Firaun. Dan kedua Maryam. Dan ketiga Khadijah, hingga 4 Fatimah. Begitu hubungan ayah dan anak, anak dan ayah. Anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang taat, anak yang patuh. Tapi tidak jaminan ayah jadi orang yang soleh dan taat dan patuh juga. Kita baca kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah abil millah, bapaknya agama ini. Millati abikum Ibrahim, millata abikum Ibrahim, huwas samakumul muslimin. Inilah agama moyangmu Ibrahim. Dia ialah yang menamakan kamu orang Islam. Tapi sang ayah Azar, seorang ahli seni kerawitan, tukang buat patung, saking bagus dan eloknya patung yang dibuat, kemudian dianggap itu sebagai penjelmaan perwujudan daripada Tuhan-Tuhan, kemudian disusun di sekitar Ka'bah, disembah. Dan kisah yang demikian dari Al-Quran Allah juga contohkan pada dirinya Rasulullah Muhammad SAW, pamannya Abu Lahab. Kalau kita telusuri bagaimana Ibnu Katsir menggambarkan dan beberapa tafsir menceritakan tentang Abu Lahab ini, sungguh matinya menggenaskan. Setelah beliau tahu Rasulullah Muhammad keponakannya diangkat sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi Allah, maka dia selalu menghalang-halangi orang untuk bertemu dengan Rasulullah. Bahkan aksinya itu didukung oleh sang istri, menyebarkan isu ada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah hendak bertemu dengan Rasul, diberikan fitnah kepada Rasul. Dia adalah ini, saya tahu saya pamannya, keteknya jambom, bakanya tahu nggak? Nyo itu gilo mah, nyobat, semuanya diberikan. Ya, Pak, kadang-kadang dalam kehidupan kan ngacok gitu. Ya, awak tahu sejak ketek bakanya, kadang-kadang bapak dan ibu, ya, seseorang tahu kita lahirnya bagaimana, kecilnya bagaimana, bahkan mungkin kita ikut menimbang-nimbangnya. Tapi setelah dewasa, dia memberikan suatu nilai yang benar, dan selama ini kita anggap itu tidak benar, timbul anggapan. Ya, awak lo kedai jaya, ketek selemunya awak ampui mah. Itu terjadi. Ya. Maka desas-desus tentang Rasulullah disampaikan oleh Abu Lahab itu. Bahkan dia sampai melempari Rasulullah lagi sholat, ikut dia bersama-sama melempari Rasul dengan kotoran. Ya. Dia menyumpahi Rasul, tetapi kemudian Allah menyumpahi dia. Apa kata Allah? Tabbat sira Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Dan benar-benar binasa dia. Dia yang memprovokasi, dia yang melempari Rasul dengan kotoran. Ma'akna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kemudian Allah katakan, saya selana orang datalah. Kan kami masukkan dia ke dalam
neraka yang bergejolak. Kemudian Allah katakan, dalam kerjaan Abu Lahab ini, ya, menghalangi Rasul, tidak hanya dia kerja sendiri, ternyata ada supporting timnya, tim yang mensupportnya. Siapa? Istrinya sendiri. Ya, maka Allah katakan, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya yang membawa kayu bakar, membawa isu desas-desus, ya, menjelek-jelekkan Rasul. Kemudian Allah katakan, fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Menggambarkan bagaimana sakit hatinya dirinya, dengkinya dia selalu menyebarkan fitnah kepada Rasul agar orang-orang tidak mau ikut dengan Rasul dan keluar dari yang ada bersama Rasul, keluar, dan orang yang mau ikut terhalang. Kalau kita baca sejarah kehidupan Abu Lahab, Bapak dan Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, ini mungkin cerminan dari sebahagian kehidupan masyarakat hari ini, di mana ada orang yang menegakkan kebenaran, ternyata penghalangnya bukan orang luar, tapi malah orang dalam. Bukan orang jauh, malah karib kerabat sendiri. Contoh sederhana Bapak dan Ibu, saya masih ingat ketika mulai maraknya orang pakai kerudung. Wanita-wanita mulai pakai kerudung. Ada kesadaran itu menutup aurat harus dilakukan. Tapi kemudian ada karib kerabat, apakah tantenya, apakah neneknya, atau keluarganya, sebagainya. Ya, anak omnya, ya, apa katanya, rambutnya rancak, panjang, hitam, Mbak yang taurai, wak tutik-tutik, rambut itu mahkota, siana nio jawab beko. Ya. Atau ada anak-anak kita, anak-anak gadis kita mulai untuk orang berpakaian yang tidak menonjolkan anggota tubuhnya. Asia yang mencemeh kadang-kadang karib kerabat jo, desa rancak tuh badan, batu tuik bantu dorong sudah tuh, dia mau tahu. Nah, ini kejadian. Ini mungkin cerminan dari istri-istri Abu Lahab zaman modern yang sering mencemeh orang-orang yang ingin balik kepada jalan yang benar. Akhir hidup Abu Lahab ini jamaah tarawih rahimahumullah sungguh menggenaskan. Dia menderita penyakit kulit dan badannya membusuk. Anaknya sendiri tidak mau menguburkannya. Tapi dia harus dikuburkan. Apa yang dilakukan? Dari jauh orang kemudian termasuk anaknya melemparkan batu ke tubuhnya itu untuk menutup tubuhnya. Hina dalam kematian. Semoga kita terhindar dari kejadian yang seperti itu. Di saat ada satu anggota keluarga kita ingin taat, ingin kembali menjalankan aturan Allah, dia paparkan kepada kita ini dari Qur'annya dan sunnahnya, harusnya kita support. Jangan kita halang-halangi. Jangan mentang-mentang dia kecil dan kita tahu riwayat hidupnya kemudian kita melecehkan. Tidak. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Ya. Kebenaran itu adalah milik orang-orang beriman, maka ambillah dimanapun sumbernya, dari manapun datangnya, apakah dari anak kecil, dari karib kerabat, dari orang-orang dekat kita, ambillah. Semoga Allah izinkan kita untuk mengambil hikmah dari setiap hal ini dan bersandarkan tentu kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Banyak maaf Bapak dan Ibu, dan ini mungkin malam terakhir. Ya, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu 'am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.